Solihah, mahasiswi Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan, akan memaparkan proposal tesis saya, yaitu dengan judul Pengembangan e-learning berbasis Moodle terintegrasi dengan model pembelajaran PBL untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa pada materi perbandingan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Hal-hal yang akan saya paparkan atau jelaskan pada presentasi ini yaitu mengenai yang pertama, latar belakang, yang kedua, identifikasi masalah, yang ketiga, rumusan masalah, yang keempat, tujuan penelitian, kelima, metode penelitian, yang keenam, sumber data dan subjek penelitian, ketujuh, instrumen pengumpulan data, dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, teknik analisis data. Kita langsung saja mulai ke yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang. Di sini saya akan menyampaikan hal-hal yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama, kemampuan komunikasi matematis sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Karena pada dasarnya matematika merupakan bahasa simbol yang penting yang harus dipelajari di setiap sekolah. Dan siswa yang belajar matematika harus memiliki kemampuan komunikasi dengan menggunakan simbol matematika. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Purnamasari dan Herman, didapatkan hasil bahwa siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis yang rendah akan mengalami kesulitan dalam menjelaskan cara untuk menjawab situasi masalah dengan kata-kata sendiri, terlebih dalam mata pelajaran matematika. Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa dapat dilakukan dengan salah satunya dengan cara menerapkan model pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang direkomendasikan oleh pemerintah yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning atau PBL. Selain karena direkomendasikan oleh pemerintah, ternyata menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Surya Edi dan kawan-kawan menyatakan bahwa tingkat kemampuan komunikasi matematis siswa dengan menggunakan model pembelajaran PBL lebih baik daripada pembelajaran konvensional. Dikarenakan pembelajaran PBL memudahkan keterampilan komunikasi siswa, terutama dalam menyediakan sarana untuk melatih kemampuan pemecahan masalah. Penerapan model pembelajaran PBL dapat diikuti dengan penerapan media yang juga dapat memfasilitasi peningkatan komunikasi matematis. Salah satunya adalah dengan menggunakan platform e-learning. Platform e-learning berpotensi dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis karena suatu platform menyediakan banyak peluang untuk merancang situasi komunikasi yang melibatkan penggunaan berbagai sumber daya linguistik. Implementasi e-learning mengarah pada proses belajar mengajar secara otomatis melalui perangkat lunak. Perangkat lunak ini dikenal sebagai Learning Management System atau LMS. Moodle adalah aplikasi dengan berbagai fitur yang mendukung Learning Management System atau LMS dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran saat ini. Penelitian yang dilakukan oleh Wardono dan kawan-kawan menunjukkan bahwa pembelajaran dengan P2BL menggunakan e-learning Moodle itu efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Jadi, penggunaan e-learning Moodle sangat tepat digunakan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Pada penggunaan e-learning berbasis Moodle dalam pembelajaran matematika, diperlukan pemilihan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian soal materi perbandingan dapat membuat guru mengetahui tingkat kemampuan komunikasi matematis siswa. Jadi dalam penelitian ini, materi yang dipilih adalah materi perbandingan untuk kelas 7 SMP atau MTS. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, itu dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan komunikasi matematis siswa masih tergolong rendah. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran belum maksimal. Yang ketiga, sumber belajar yang digunakan belum dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, bagaimana cara mengembangkan e-learning berbasis Moodle dengan model pembelajaran PBL untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 7 SMP.
Kemudian yang selanjutnya adalah apakah e-learning Moodle dengan model pembelajaran PBL tersebut untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 7 SMP itu valid, praktis, dan efektif? Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui proses pengembangan e-learning berbasis Moodle terintegrasi dengan model pembelajaran PBL dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 7 SMP. Dan yang selanjutnya adalah untuk mengetahui kevalidan, kepraktisan, serta keefektifan dari e-learning berbasis Moodle terintegrasi dengan model pembelajaran PBL dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 7 SMP. Metode penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kombinasi atau mixed method. Penelitian kombinasi atau mixed method terdiri dari dua desain penelitian, yaitu yang pertama, desain penelitian pengembangan dengan model ADDA atau ADI. Model ADDA memiliki tahapan atau prosedur, yaitu yang pertama, analisis, yang kedua desain, yang ketiga pengembangan, yang keempat pelaksanaan, dan yang kelima evaluasi. Selanjutnya desain yang kedua yaitu desain penelitian eksperimen. Peneliti memberikan perlakuan kepada kelas eksperimen yaitu penerapan e-learning dengan model pembelajaran PBL yang dikembangkan peneliti dan kelas kontrol dengan menerapkan pembelajaran yang diberikan guru serta menerapkan pre-test dan post-test pada kedua kelas. Sumber data dan subjek penelitian. Sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu terdiri dari yang pertama validator, yang kedua guru matematika SMP atau MTS, dan yang ketiga siswa SMP atau MTS kelas 7. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari yang pertama, lembar validasi bahan ajar untuk ahli media dan ahli materi. Di sini, peneliti dapat menggunakan minimal 2 validator untuk ahli media dan ahli materi. Kemudian yang kedua, lembar validasi model pembelajaran, yaitu dengan model pembelajaran problem-based learning. Yang ketiga, angket respon siswa. Dan yang keempat, yaitu tes kemampuan komunikasi matematis. Yang terakhir, yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik, yaitu yang pertama, analisis data Miles dan Huberman. Analisis data Miles dan Huberman digunakan untuk menganalisis aspek kevalidan, kepraktisan e-learning ke dalam bentuk kualitatif. Aktivitas dalam analisis data Miles Huberman yaitu data reduction, data display, dan conclusion, draw, atau verification. Selanjutnya yaitu analisis uji efektivitas. Analisis uji efektivitas dilakukan dengan memberikan dua perlakuan terhadap dua kelas yang berbeda. Analisis ini disajikan dalam bentuk data kuantitatif yang terdiri atas uji prasyarat dan uji hipotesis. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan proposal tesis saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.